A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa AWIT TV Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah berada pada fase kedua pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini dari 30 hari yang insya Allah kita jalankan. Saat ini perkembangan kehidupan sosial kita tidak terlepas dari eksistensi teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi yang dimaksud di sini adalah keberadaan dari banyaknya telepon pintar hingga keberadaan software-software, platform-platform, aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, hingga TikTok yang saat ini menjadi platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kita. Pemirsa AWIT TV Medan yang dirahmati Allah, masyarakat muslim termasuk di kota Medan tentu saja tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi yang kami sebutkan tadi. Kami yakin banyak dari kita yang memiliki akun-akun media sosial. Banyak dari kita yang memiliki ponsel-ponsel canggih. Dan tentu saja semua itu adalah bentuk dari perkembangan teknologi komunikasi yang mewarnai kehidupan masyarakat di era digital saat ini. Bulan suci Ramadan tentu saja menjadi arena yang baik bagi kita untuk memastikan pemanfaatan dari teknologi komunikasi yang kita gunakan itu berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala maupun tuntunan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Bahwa perkembangan teknologi komunikasi harus dimanfaatkan untuk kebaikan diri maupun kebaikan lingkungan hingga orang lain, sehingga teknologi komunikasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bagian dari peradaban manusia saat ini membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Keberadaan media sosial seperti Facebook, YouTube, TikTok dan lainnya awalnya merupakan sarana untuk berkomunikasi, bersosialisasi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Tapi kemudian media sosial itu berkembang menjadi sarana mendapatkan informasi, sarana untuk mencari rezeki, hingga pembentukan identitas budaya seorang muslim kontemporer. Pembentukan budaya dan identitas pada masyarakat muslim kontemporer saat ini sangat dipengaruhi oleh eksistensi teknologi komunikasi maupun media sosial. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konten-konten Islami hingga tokoh-tokoh muslim yang membuat konten di media sosial. Tanpa disadari maupun disadari, konten-konten tersebut berpengaruh dalam pembentukan identitas maupun kebudayaan dari masyarakat muslim saat ini. Dengan fakta itu jelas sekali bahwa perkembangan teknologi komunikasi dalam konteks komunikasi digital selain memberikan harapan pada peradaban yang lebih baik, juga memberikan tantangan kepada masyarakat muslim saat ini. Tantangan itu berupa pemanfaatan dari teknologi komunikasi itu apakah dapat dimanfaatkan dengan baik atau malah sebaliknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk. Salah satu pemanfaatan teknologi komunikasi yang baik, misalnya dengan melakukan proses tabayun. Tabayun di sini adalah upaya kita untuk mengklarifikasi kebenaran dari informasi yang kita terima di media sosial. Jika kita tidak mampu melakukan tabayun ini, tentu saja teknologi komunikasi itu menjadi sesuatu yang buruk.
Karena apa? Karena dia tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tentu saja panduan, anjuran hingga tuntunan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala adalah acuan utama kita dalam memanfaatkan teknologi komunikasi. Proses tabayun dalam komunikasi digital misalnya bagi seorang muslim adalah sebuah pilihan yang harus dilakukan agar teknologi komunikasi yang kita manfaatkan itu benar-benar jatuh kepada hal yang positif. Jika kita melakukan tabayun terhadap informasi yang kita peroleh, insya Allah teknologi komunikasi yang kita gunakan memberi keberkahan pada kita penggunanya. Pemirsa AWTV Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita mampu memanfaatkan teknologi komunikasi sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala, insya Allah teknologi komunikasi itu akan membawa keberkahan pada kehidupan kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 15 yang terjemahannya, barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Sekali lagi, dalam pemanfaatan teknologi komunikasi, setiap muslim jatuh pada pilihan baik atau buruk. Tentu saja kita tidak mau jatuh kepada hal-hal buruk ketika memanfaatkan teknologi komunikasi itu. Karena itu perlu kita camkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 30 yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Demikian, semoga bulan suci Ramadan tahun ini menjadikan kita insan yang lebih baik hari ini maupun di masa yang akan datang, hingga Allah memanggil kita kembali pulang. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.